Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainisa Tayabu, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint untuk memenuhi tugas ilmu komputer dan teknologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton. A few moments later. Ijma sebagai dalil hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 poin mengenai ijma. Yang pertama, pengertian ijma. Yang kedua, kemungkinan terjadinya ijma. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi ijma. Yang keempat, persyaratan ijma. Dan yang terakhir, pembagian ijma. Pengertian ijma. Kata ijma secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah usul fiqh, seperti dikemukakan Abdul Karim Jaidan, adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Berikutnya, kemungkinan terjadi ijma. Menurut sekelompok ulama, ijma itu tidak mungkin terjadi. Jika ijma itu terjadi, maka harus disandarkan kepada dalil, karena mujtahid syar'i itu harus menyandarkan ijtihadnya kepada dalil. Namun, ijma itu terjadi apabila di suatu negara atau daerah dipimpin oleh pemerintahan-pemerintahan Islam yang beraneka macam. Poin berikutnya, kedudukan ijma dan fungsi ijma. Kedudukan ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dasarnya, ijma dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menetapkan hukum suatu peristiwa yang di dalam Al-Quran atau hadis tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Fungsi ijma. Fungsi ijma terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijma sebagai sumber hukum. Yang ketiga, setelah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menetapkan hukum atas dasar taufik Allah yang telah dianugerahkan kepada ulama yang melakukan ijma. Syarat-syarat ijma. Syarat-syarat ijma terbagi menjadi 4. Yang pertama, yang bersepakat adalah para mujtahid. Yang kedua, para mujtahid harus umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma dilakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang keempat, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Yang terakhir, pembagian ijma. Ijma terbagi menjadi 2. Yang pertama, ijma syar'i, yaitu semua mujtahid mengemukakan pendapatnya masing-masing kemudian menyepakati salah satunya. Yang kedua, ijma sakuti, yaitu pendapat ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tetapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun berpendapat secara jelas. Adapun ijma sakuti terbagi lagi menjadi 2, yaitu ijma kati dan ijma jadi. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.